Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, nyo ibu bapak harapan lun tuan malamnyo. Bila seandainya hente penyampaian lun tuan ino kalau pernah ibu bapak dengar. Mudah-mudahan nyo dejit ke ulang kaji. Terutama bagi pribadi lun tuan sendiri. Yang kedua bagi ibu bapak abang kakak yang kehadir kuno. Dan bila penyampaian lun tuan malamnyo untuk kakak abang sebalik daripada apa yang sudah ibu bapak tahu. Umpama lun pegahino untuk jeut yang ibu bapak dengar bak majlis taklim hanjut, atau lun pegahino untuk hanjut yang ibu bapak dengar bak gure-gure tanya di kampung ino jeut. Nyo munyona hal yang lagi nyo untuk ibu bapak tolong lampu sahih bak gure-gure tanya yang na di kampung kita nyo, terutama tanya na abun dan gure-gure yang lain. Toh yang sebenarnya yang benar. Bila seandainya beliau-beliau ini nanti mengatakan kon lagenyan, lagenyo yang butui. Harapan lun tuan malamnyo kakak abang ibu lun tuan ban Bandung neco ada gopnyan netinggai ada ulun. Karena beliau-beliaunya lebih rasikh, lebih alim, lebih mengerti syariat ketimbang ulun tuan. Kemudian yang ketiga, nyo malamnyo ibu bapak abang lun tuan ban Bandung dakwah dan nyo malamnyo nyo bahasa Aceh Selatan. Jeut. Ampala lu menyo bahasa awaknyo ino lalu ngok doa. Jeut bahasa Aceh Selatan. Kamu nyo hanjut tahu. Bahasa Aceh, Aceh Selatan. Kamu agak gasa baca bahasanya maklum-maklum tu. Yang kira-kira ibu bapa hana mupum, pumupum ju. Paksa ju mupum mangak bagah selesai buat tanya malamnya. Nah ya, sebab malamnya ulun tuan laki maaf pertama sekali kepada abun sebagai pimpinan gure ulun tuan. Nyo gure mungkin abun malamnya hana trip musiat mentong sebab na anak-anak tanya untuk pembagian piala alhamdulillah. Pembagian trofi juga pembahagian kado-kado nyo dak jeut ilon nawate si jam mentong malamnya 1 jam. Ya mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Dahlah ya. Suatu hari nyo kata pemula yo, nyo kata pun. Sebab nyo tu munyona kadang ibu bapak yang tulang atas dalam TikTok maklum-maklum boh. Sebab kau ilon pi hantam lon dengar aja tanya. Nyan kon lon tukang pe. Awaknya pe. Dan orang-orang yang pe-nya ibu bapa Ramban Bandung, seorang pun saya tak mengenal mereka. Tapi na yang telepon lon tuan, tapi kalau pernah bertemu. Silahkan. Nyo adik-adik lon tuan ingin pe ba TikTok, pe ba YouTube, laju pe ju. Hana payah lakaidin, sudah ada izin dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kalian yang mau upload ba YouTube, mau upload media sosial, mudah-mudahan apa yang kalian lakukan wujud kesabuh amal bagi awaknyo singoh di ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ya. Dia makai lun hana TikTok, hana YouTube. Makanya nah tahu awaknyo ju makanya. Nah ya, nyam tulang ada tainam biu tu maklum-maklum. Pada suatu ketika tepat di suatu hari ibu bapak dan tuan ban Bandung Rasulullah itu sedang berada di rumah beliau. Dengan izin Allah. Sampailah 4 orang malaikat. 4 orang tamu istimewa untuk menjumpai Rasul. Ya. Na putro jame watenyan jak mejame rumah Nabi. Namun tamu ini istimewa. 4 orang malaikat Allah. Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Karena yang bertamu adalah malaikat. Beliau-beliau yang mulianya ibu bapak mengerti betul tentang adab-adab bertamu. Nyasaban lagi tanya bang kakak ibu dan tuan Bandung ade. Apabila kita nanti ingin bertamu ke rumah saudara kita, tanya ingin mejame rumah ngon, nyolum wate. Iji kontip wate tanya got tajak mejame. Takalon keadaan kalau nyo wate tengah pajobu bet tajak ile. Jerago. Untuk ipakak pajobu hana. Munyo hana ge pakat hana manga. Itanyo kadang untuk na basa-basi tak pun maju. Nyo beringat deh. Juara 2 jatuh kepada Tunggu Safrina bin Tunggu Abdul Aziz yang berasal dari Jure Baru.
dengan jumlah Nyambek jak mu jame. Mu nyanyi agau. Gak tengah-tengah. Ya. Kemudian di ketika orang yang sedang beristirahat. Eji kalau tak anda aja hentiknya bapaknya kerja di perkantoran. Kapan dia ada di rumah siap isya. Berangkat kita siap isya. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Menan. Ya. Dan tanya kakak ibu lontuan ban Bandung yang sampai tamu ke rumah kita. Kapanpun dia sampai. Ya. Tamu itu datang membawa rahmat. Dan ketika pulang membawa dosa dan kesalahan kita. Bagi tanyo jame bek selalu mu jame. Dan bagi jame yang tro rumah tanyo kakak, layani mereka layaknya tamu biasa. Genya. Jadi kedatangan tamu itu pada hakikatnya membawa rahmat, kemudian membawa kembali dosa dan kesalahan kita. Nah ya. Jadi makanya menau. Apabila ke rumah seseorang, coba kalau nanti dalam kitab Irsyadul Ibad tentang bab dhiyafah atau dhaifah, itu memuliakan tamu. Luar biasa. Dia meletakkan air, pudu ikupi, boh ite, pudu kue, tamedu inan tamu duduk di sana. Selama ikupi nyan mantong di depan tamu ibu, selama air minum atau air putih nyan berada di depan tamu, maka malaikat yang ada di langit pertama senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk rumah yang didatangi tamu itu sendiri. Maka tanya menyokong kedatangan tamu ibu, kalau nak mudah kupi boh kupi bang, kalau nak mudah i putih. Kalau tak kalau nagak lemah biuk juk bu. Sebab jamai yang tua beda-beda. Laye-laye nyamput ababu ju. Tumon bu pupu yang na. Benar ya? Jadi semakin lama tamu di rumah, semakin lama malaikat beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk orang yang didatangi oleh tamu itu sendiri. Maka beta pusak-pusak jamai wow. Nyo jamai yang tua rumah lon tungku awak gampang lon. Sabi-sabi jak rumah. Yang kiban pun dah bawa kupi, boh ju. Bengah kali hijak kali kubur. Tengah hari datang lagi, cak urah boh lam. Seput boh lam. Menyokan naput urah lagi yang pegah bak jamai. Kami nah kakak nang kena ju. Ada cika. Kadang tayang nanya muno. Kakak muno. Kadang di rumah nanti, alih kadang tengah mupaki ngawa inong, ikupi hana. Gaknya mengon ngolako tanyo. Kadang ngon tanyo untuk ditajik kupi. Maka ikut rumah tanyo. Layani pu yang mudah. Karena apa? Karena kenapa? Di ketika tamu berada di rumah kita, semakin lama tamu berada di rumah kita, semakin lama pula malaikat itu beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk urumpo daripada rumah itu sendiri. Apabila tak pegot kanuri untuk jamai, semakin trip jamai yang di rumah tanya kakak, selama itu pula malaikat memohon ampun kepada Allah. Makanya coba perhatikan. Ketika urunci tanya dilai bapak ibu dan Bandung. Di ketika tamu sampai ke rumah atau di hari pesta, membuat pesta. Kebanyakan orang tua kita dulu urunci tanya dilai kan, gebuh bu jamenyo pakai penanian yang bulat kan. Ino penanian. Talam. Kalau ide talam ino tabak, pakai tabak. Ya? Kenapa kalau di dulu itu, kalau bila, kalau runci tanya yang mekanuri pakai tabak boh bu jamai. Boh tumon bulam tabak. Sekarang kita pakai adat Perancis. Kan? Pakon juga boh pakai tabak. Apakah orang tua kita dulu tak tahu adat Perancis? Pehana mupum gak nyanyo ada adat lagi yang tak pegot jino. Mupum. Awai tak nek tanyo bang merumpuk ngon Belanda ngon tanyo. Belanda lagi adat tanyo. Makan di meja. Kenapa orang tua kita dulu itu membawa pakai nampan atau pakai tabak ya? Supaya tri. Sebab adab pajuh bu pakai tabaknya ibu bapak. Sidro golom leh. Bandum yang kaleh. Hanjut raja. Raja tutur ni. Maka yang lele pajuh bu beinan. Tilanya agak tu je kau.
Walaupun sebahagian sekarang yang sudah boleh, yang kali pajo burah laju, hana masalah. Walaupun demikian, yang tapak di depan tamu, yang piring ungkut di kejame, tetap tak diturunkan ke dapur dulu. Hangga pinah ilai. Semakin lama makanan di depan tamu, semakin lama pula malaikat beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk urumpo kanurinya. Baik kanuri itu berupa nasi, air, dan lain sebagainya. Ngamakai bapak ya, kalau najame ja rumah tanyo layanilah sebaik mungkin, layani sebaik mungkin. Yang kedua, fadilah tanyo terima jamin apabila kita menyembelih hewan, kemudian kita sediakan hewan sembelihan itu, kita masak, kita goreng, kemudian kita sediakan untuk para tamu undangan yang datang atau tamu yang datang ke rumah kita, maka pemantong yang tasinya ibu bapa akan menjadi fidyatan, tebusan bagi kita ketika sampai di neraka Allah nanti, tepatnya di hari kiamat. Ya, umpama tasi mano, tasi te, hanasi ungkut, ungkut hana payasi. Pakon ungkut hana payasi tungku, logika mentang bang, karena ungkut hana taku. Sebab yang tasi taku koniku. Ungkut hana payasi. Yang kedua, alasannya kenapa ungkut hana payasi, binali takhfif, untuk keringanan hukum. Kalaulah seandainya syariat kita bang mewajibkan si ungkut, maknanya ungkut segala mati buaka wajib tasi. Munyo golam tasi mati dikira bangkai, sungguh mekarat tanya uang melaut. Roh lampukat munyo ungkut bebe tanya je lah pawang wana buat tak ju tiga kau sapo. Pak kenong-kenong. Tapi di ketika meneng ube-ube no sabah pukat, so kena si juling pawang enan gaduh hakai awak bot. Hana bisa, tak bisa. Makanya ikan boleh, hana payasi, hana pakai si halu tak pajuh mati. Ngono kenyo hai, kenyo itanyo tajak ublang ino na blang kon lam lung blang yan, kena lung je bineh blang yan. Anyot ungkut umpama sabuh kamati, pungkut ungkut deh, kon ulu ungkut. Anyot ungkut kamati. Boleh diambil. Cium baunya. Kalau sudah berubah bau bangkai itu dikira bangkai. Kalau mantong behanyi tunggu kibat nyan picit beji. Ada udep dah cihanyi ungkut. Nyan puo tagun ju. Tagun. Kebiasaannya kakak abang, itanya munyo tatemu ungkut mati lam lung, di dalam lung, luat apa jo kaya kan? Luat apa jo? Hae apa jo luat tanya. Luat. Pakon luat tanya bang, ada pre. Itanya sebutnya tak halu-halu tanya. Ada pre luat. Yang tablo lam raganya udah mati sih, pakon blow. Kon nyata halu-halu kon silap tanya. Ada pre ada blo maka Jangan ke halu-halu. Pokok je nyokum dah paju. Dah lah ya. Nyo hanasi ungkut. Mano itik kameng. Nyo lagi tamu datang ke sini tadi. Napa jo gulai kameng. Apapun yang kita sembelih, kemudian kita sediakan untuk para tamu, maka apa yang kita sembelih itu akan menjadi fidaan, tebusan ketika sampai kita ke neraka Allah nantinya. Nyo umpama kakak, umpama bang malam nyo. Tanyo singo di akhirat, tamong dalam neraka. Umpama nyo umpama. Talake be. Mamunyo ka oinan tempat hot aja. Jika jadah tanyo kenan. Masuk kita ke neraka Allah. Menantuk ke dalam neraka Allah. Allah sudah ada pengawalnya di sana. Tunggu adab tanya malaikat tanpa tanya watanya. Ayo tunggu adab tanya li malaikat. Kebetulan ibu bapak kita pernah melayani tamu ketika kita masih hidup di dunia dulu. Pernah tasi manok-manok putihnya musabo, manok ras musabo. Nyo manok ras nyo ibu bapak akan menjadi fidaan bagi kita nanti ketika sampai ke neraka Allah. Nyo kunyo yang tukang bantah malaikat tengok hati gepoh tanyo. Malaikat ke lemano? Pu bek poh ji. Pakon bek poh. Dia pernah mekanuri dile. Wate di gampung. Lon disi.
kemudian lun gusi, kemudian digoreng, diberikan kepada tamu. Janji Rasulullah malaikat, saya akan menjadi fidaan tebusan bagi dia ketika dia sampai ke tempat yang penuh dengan huru hara ini. Nyo ibu bapa Naban Bandung. Dah ya, maka haji nyo menyona tamu datang rumah tanyo, layanilah semampu kita untuk memberikan air minum, memberikan makanan apa adanya. Abang bapak ibu Naban Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke persoalan dasar. Nabi ketika itu didatangi oleh 4 tamu istimewa. Yang pertama sampai malaikat Jibril alaihi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Jibril. Nyomuno ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad dengan sebab kedatangan kami ke sini. Nyo kamu truk kuno ya Rasulullah bahwa lun pribadi le lain awak nyole lun pribadi katakan kepada umatmu, barang siapa dari umatmu yang mau bersalawat kepadamu 10 kali dalam sehari semalam, dia dawamkan salawat itu 10 kali sehari semalam, maka saya Muhammad Jibril akan membantunya ketika dia sampai di titian siratal mustaqim. Ya ibu kakak Naban Bandung ya, 10 go tatem silawat si malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 10 kali. Kalau lu sumayang 2 go, 5 go sumayang 10 go. Setiap hari kita lakukan. Bila teringat tapubut, kita dawamkan, maka malaikat Jibril nanti yang akan menanti kita di titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqimnya ibu pemisah antara surga dan neraka. Itu jarak tempuh nanti untuk kita melewati siratal mustaqim. Satu riwayat dikatakan 3000 tahun perjalanan. Iji Jumatannya ibu kalau lagi Jumatan tanya ino matanya muno bang. Mendatar menurun. Datar turun. Menang Jumatan. Naik 1000 tahun. Datar 1000 tahun. Menurun 1000 tahun. Sementara besar jembatan itu bang, lebih kecil daripada rambut terbelah 7. Tajamnya lebih tajam daripada mata pedang. Kalau ada kakak lupa katanya, be tak pegah BO terbelah 7, B aspal ya, B jalan aspal. 3000 tahun kita di sana. Kira-kira lupa Bali yang dayo mu pusing tu met uku 3000 tahun yang mesti kita lewati. Makanya tengok kakak ibu-ibu ya, munyo tekedi umpama jih dan nyotruk bak bineh Jumatan yang handeuh takalon Jumatannya, handeuh takalon bek le gegung kaki bek le tapi-tapi hong kaki hana pun tanya-tanya oleh macik pat Jumatan hana pun tanya oleh laganya macik di Jumatan macik anak jak ngolon grup ju cik kajatah atau nuaga ya 3000 tahun nyai ibu bapak Naban Bandung. Namun di ketika seseorang nantinya ibu bapak mau berselawat kepada Rasulullah, inokah malaikat Jibril menanti, wahai hamba Allah, nalun tuan malaikat, dari mana engkau? Lun dari Gampung Pulan. Nah mesti lawut orang ke Rasulullah. Nah berapa kali? Nah lun pokok lun mutawud di malam lun dawamkan watenya kalun tupu lun dawamkan selama sampai saya akhir hayat saya. Ayo dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibrilnya ibu bapak, kalau perjalanan 3000 tahun itu 3 kipah sayup. Malaikat Jibrilnya mempunyai sayup 600 sayap, kanan kiri 600 sayap ya. 3 kipah munyota sedot tempat gutron malaikat Jibril hansip umur dan bang 3000 tahun baru sampai kita ke sana. Makanya kalau gue bantu oleh malaikat Jibril sam gue kipah katruk ke deh baliklah pehlam soyang nasi lawut. Namun ini ada amalan nyo khusus bagi inong-inong Hanafi yang agam nyo hana roh tanyo bang yang agam nyo untuk amalan tanyo untuk amalan nyo kakak. Nabi pernah mengingatkan Fatimah, nalun tuan ya Rasulullah, maukah kau kuajarkan beberapa amalan yang mudah engkau melakukannya namun besar manfaatnya bagimu?
lun tim ya Rasulullah. Tim tapubut insya-Allah ya Rasulullah. Coba dengannya tu amalan kakak-kakak ile mudah kakak. Ya. Yang pertama Fatimah. Amalan yang dapat membuat kamu melintasi siratal mustaqim nanti sebagaimana kilat menyambar. Pertama Fatimah, betatem pubut tabuh miu lako kata Fatimah. Meminyaki rambut suami kita. Ya kakak lunduan boh miu lako danyo. Pupu yang na muda, na bris boh bris. Na orang aring ju. Hana sapuana miu masak ju. Boh ju. Cuman untuk meminyaki. Sebetulnya kan bak meminyakinya pecit rasa kasih sayang seorang istri terhadap suami ketika itu. Boh minyuk nyoba bapak luntuan Bandung munyo getim boh minyuk danyo lilako linong danyo bek muayang danyo tun dong pura-pura na tupu bek kem-kem sebab untuk pupunnya agak payah kecuali yang muda-muda yang ban-ban mekawin tanyo yang kaput anu tapupun boh minyuk lako dah tejut no you blek-blek ke mata dia tanya dah tajuk buah han dah tajuk malai sebab papan hantam kamu tunggu malai kamu boh kiban tunggu apreh lah kau dah tengut lam tengut abu juga akhirnya tanya bapak punya ite minong boh miuk tanya bek tam-tam tun ju kena memunyo tekedi hana lah kau dah tunggu kiban bek boh kiban na kita boh ya boh miuk lako tanya bek muayang sebab kebiasaan seorang suaminya tim tak muayang ngoino apabila dipuput sabah-sabah but oleh perempuan yang hantam dipuput nangkanya terbiasa kita seorang suaminya muayang contoh joko contoh inong tanya kadang najak majlis taklim di ketika tengku pemateri majlis taklim geken menong ibu-ibu Bandung dosa kita yang paling banyak ialah dosa dengan orang yang terdekat dengan kita. Bila kita seorang anak, dosa kita yang paling banyak adalah dengan orang tua kita sendiri. Apabila kita seorang istri, desya yang paling le tanyo nyan ke ngon lako ngan suami kita sendiri. Tanyo teringat tanyo kakak, ya Allah ya Tuhanku, betul lagi gepegah le tungkunya. Malam baro le kutena sigo, seput nyan lagi nyanji. Nyo rencana woi no sigo tu. Nyo pagi untung lun ya Allah mohon ampun lun bak lako lun munyo lun preh uro raya situn dua go lun takut hanatro umu lun bak uro raya jenoki banjit nyo lun cok kesimpulan tip hari Jumat saya tetap meminta maaf kepada suami saya yang lagak laki meah bak lako nyo ibu bapak ya yang terutama ibu-ibu tiga Jumat tiga yang lagak tip uro hanagek cit menyek-nyek dak nani wawnya mana lemang ngomong mana lemang mana calon ayah mana calon ayah munyo lagi nya tapi kok hilap matanya lako nyek-nyek dah yang lagak ya yang pas yaitu 3 Jumat 3 tunggu suami kita pulang dari masjid munyo naik ke masjid sebab na cik terbahagian lako munyo katu uro Jumat ilampuh ji hai tenjak ke masjid gak baca khutbah bak masjid iji du ke lampuh bui jengu ke orang dama ngoh ikun le bui nah salah ikun ngoh dek bui ngoh ko adik mak kalau bahasa kamu dia ngoh adik mak ngoh le bui ya kan nah sebahagian lako yang tunggu kan jak Jumaat watewo tanya bak Jumaat kana inong tanya munyo nangkanyo tanya tawo Jumaat musalla lagi nyota puduk nyo lagi nya musalla tak buka pintu tak mau dalam rumah inong tanya tu ke lagi guni padenan biasanya nah kejadian yang biasa terjadi begini tengut inan di ruang tamu nyo Jumaat nyo singoh umpama tahun tingo bungo gu pemulai laginya tak buka pintu tak tulak pintu assalamualaikum kana inong tanya dilikut pintu cik tengah gepreh tanya wo waalaikumsalam kendi maah desya lun ayahi munyo itim puput lagi nyo bapak pantang tamu ayang baik muayang cok juwile assalamualaikum salam pemaah desya lun ayahi cok juwile baik ente pemaah desya lun ayahi apa hom kopi dong kali kabau ente kopi cok junyo ile sebab
untuk pupunnya payah. Nyo nyata muayang tang nyo mati mak yang haitim dia tengok. Cok jui lai. Pemaah de calon ayah ka pemaah cik de calon hantom nang kanyo kah lagi nyo pakon kamu mati kah? Ana, ada calon gaji kaya buah kopi lon. Nya nai. Ni ibu-ibu jeut lagi nyo ibu. Sebab yang paling ledesya tanya ibu, jina memang ada masalah ya. Sebab neraka belum pernah sampai kita ke sana. Ke alam barzakh belum pernah kita masuk ke sana. Tanya hana munyum, kon hana patih hanta patih na azab dalam neraka. Kon hanta patih na azab dalam kubur tapi pucit. Hanta takut. Kon yang tanya, kon hanta patih hanta takut. Mukubah ibabah tungku, mubusa ibabah tungku ya. Bagu pegah nya ibu-ibu dalam kubur lagi nyo ada. Nya bapak-bapak dalam kubur lagi nyo ada. Tanyo kon hanta patih, hanta takut. Pakon hanta takut karena hantam takalon. Pakon hantam takalon karena tanyo hantam tatamong dalam kubur. Urang yang kata tamong-tamong pi hana itu biat le tu mah. Padahal kon je itu biat awak amu dua le ro. Ya peringat tanyo dalam dunia. Oh hana bisa ro tu biat malam. Popoh 12 jak getok pintu rata-rata rumah. Assalamualaikum. Ayana. Tajenguk rot tingkap Allah mak arwah makcik katru. Arwah ponyo katru. Dah buka pintu mesti ning hanali. Mata kabeh putih, lidah ka panjang. Keun bak tanya watenya. Bek ka buka ule ka. Po kalih po rasa. Bek ka lawan-lawan lako ka lidah ka kalon lidah po ka elo. Nyo rasa lu munyo itim lagi nyo aman kampung. Yang pancuri peringat mali pancuri. Po rumah pancuri hana jaro mesti blabe bang karat li bang. Bang galon atalun bang. Munyo itim ke lagi nyo bang rasa lun bang kakak. Kedai hana payah kunci dah nyo. Bani kena cok le panjuri teringat ju Allah truk maruah yawa je untuk malam mana jelas menyo mahai tem tubit mau dong cai tem tubit nyo kenya juga cobaan bagi tanyo ngon ilime katanya takut ke alam barzakh ada kuburan makanya ibu kan lam neraka jino dosa kita dengan suami bukan makna jitanyo lako hana medesya ngon urunginong bang. Bukan maknanya kita seorang pemimpin kita tak punya dosa dengan mereka. Tanyo najib desya ba inong danyo. Perempuan juga mempunyai dosa terhadap suaminya. Nya ingat di ketika inong laki ampun dan laki ampun desya tanyo tigo. Betapa banyak kita berbohong kepada istri kita. Padit le kerana tak khianati inong tanyo tanpa sepengetahuan dia. Pemaah desya lun ayahi kah pemaah cit desya lun. Genyan. Makanya munyo itim lagi nyo bek muayang. Tahu apa persoalan dasar tanya bunuh tau yaitu boh miuk lako. Nyo munyo mulai tengok bunga itim boh miuk tanya atun ju. Atau putabaro ju. Mai jadi tu boh miuk nau. Mahana miuk yang nana ju. Tun ju lagi nyo. Ibu, bu. Salah saboh fadilah mau meminyaki rambut suami yaitu di ketika sampai di titian siratal mustaqim sebagaimana kilat menyambar kita melintasinya nanti genyan. Nah ya yang kedua tatim bot putih yang je ke penyakit bak lako ingat bot putih hanje tapi na putih yang tabut yang gataya jina gataya kalon bak kaca kalon keinal ko bak kaca bek pedi bot je tanya nya yang putih sini nu yang putih mandum bek anai tengok malam be lagu tanya yang dia kena hu le tatari be jip bot uban kita itu bang adalah sebagai pengingat daripada Allah untuk kita tanyo yang kaputih bang han gubi bot putih tanyo yang kecuali yang mempenyakit yang membuat kita sakit kepala dan membuat gatal kepala kita nyan mentau yang cabut tinuk dua nek yan cuman yang lain be tabut. Sebab putihnya bang adalah tanda pengingat daripada Allah untuk kita. Ditaluh bak kaca ya Allah, katuhalun ya Allah sehingga kita bisa sadar nantinya. Dan putihnya mencahaya je kalau dari langit. Ma putih ke mencahaya. Putih.
Ya. Ka tahu maksud tanya bunuh, yaitu kedatangan tamu yang pertama, malaikat Jibril akan membantu kita ketika sampai di Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim, jembatan pemisah antara surga dan neraka. Semuanya kita ibu bapak dan Bandung akan nanti sampai ke Siratal Mustaqim, terkecuali orang-orang yang dimana mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi orang mati syahid, orang yang mati syahid, orang yang kaya dermawan, kemudian orang yang haji mabrur, dan seterusnya ulama yang beramal dengan ulama dengan ilmunya. Maka 4 orang manusia istimewa ini tak melihat di mana Siratal Mustaqim nyepet. Bahkan di pintu surga tengok ibu bapak yang perutnya mengawai-awai tamang surga, kena mengawai-awai tamang surga. Pegah le mati syahid lo nilai, pegah le orang kaya hanjir lo nilai, pegah watenya le orang yang haji mabrur, oh enggak bisa kalian, saya yang lebih dulu. Ulama ketika itu diam, tak menyahut apa-apa. Pegah le mati syahid, awaknya bisa haji mabrur karena lun berjuang dulu. Saya berjuang membela agama Allah, aman kalian di jalan hingga bisa kalian menunaikan ibadah haji yang mabrur. Gata orang kaya, gata bisa mengumpulkan harta kalian karena negeri ini aman. Sebab aman itu kami yang berjuang dulu mempertahankannya. Berpisah kami dengan keluarga, berpisah kami dengan anak-anak kami untuk mempertahankan agama. Bakaji gekun le Nabi tayo bahwa saya yang mati syahid lebih dulu masuk surga dibandingkan kalian. Haji mabrur pihadin dulu lu ile kele orang kaya be lu nilai. Akhirnya malaikat Jibril sampai ketika itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gelawatnya tengok dakwah, kon dakwah mengawai-awai. Jadi, engkau amalanmu apa? Saya mati syahid malaikat. Engkau haji mabrur. Orang kaya dermawan malaikat Israel, malaikat Jibril. Jadi, nyoko kamu tengah masalah, pegah le orang mati syahid, letinya yang mati syahid, pegah berawai je lah. Kemudian kamu berawai kamu yang haji mabrur, pegah berawai je konya. Mentau yang awai yo. Mati syahid. Nalun tuan, apa yang membuat dan dari mana engkau itu tahu bahwa engkau lebih dulu masuk surga? Apa amalanmu yang besar sekali? Lun malaikat Jibril, lun mati syahid, memperjuangkan agama Allah, lun berperang di hadapan musuh Allah, lun tak bataku, lun timba ide. Betapa banyak aku membunuh musuh-musuh Allah ketika itu, hingga akhirnya saya pun ikut tertembak meninggal dunia. Maka orang yang mati syahid lebih dulu masuk surga dibandingkan orang yang lain. Kele malaikat Jibril sokun bak kata bahawa orang mati syahid lebih dilihat dan masuk surga. Sokun ulama tukangkeun wahai Jibril. Mamunya ulama tukangkeun berawai magatai lengon ulama kan lo nyangkeun laganya mati ke lengeun le ulama nya awai orang mati syahid nyangke kalau awai orang mati syahid ulama sedang yang mengatakan berawai gata dengan ulama tamang nada rasai ilong kon laganya ndak kan punya hanjir kakak hanjir pun mah ulama ke. Orang kaya, saya juga demikian ya Jibril. Saya orang kaya dermawan. Allah memberikan saya harta. Dulu saya infakkan harta saya untuk pesantren. Saya berikan harta saya itu untuk masjid, untuk memfasilitasi pelajaran-pelajaran yang tempat-tempat belajar agama. Maka gepegah oleh ulama saya lebih dulu masuk surga. Siapa pegah? Ulama. Mamunya ulama tukang pegah. Kau nyangka ulama ile, ulama ile. Haji mabrur, genyo Jibril, ulama aja tukang keun. Haji ulama, kaulah yang lebih berhak dulu, wahai hamba Allah untuk duduk di surga. Namun pekele ulama watian, wahai malaikat Allah, malaikat lun ino ke ibu bapa ya. Kalau dia seorang ulama dan benar-benar ulama, bang, tidak memprioritaskan dirinya untuk tampil ke depan, tidak, lebih mementingkan orang lain. Inilah ciri-ciri seorang ulama. Bukan di dunia mentong, bukan di akhirat mentong, bahkan di dunia, bukan di dunia, bahkan di akhirat nanti. Ulama itu selalu mengalah. Orang yang alim dan yang mengerti tentang ilmunya itu, dia selalu mengalah. Hanaha haju.
Yang pokok betul tanyohan. Gekun le ulama watenyan. Wahai Jibril, saya dikatakan ulama. Saya menjadi pimpinan pondok pesantren, wahai malaikat Jibril, karena ada bantuan orang kaya yang dermawan. Dia yang memfasilitasi pesantren lon. Dia yang tukang juk gaji-gaji dewan guru di pesantren ulun. Dia yang membangun balai-balai tempat pengajian di pesantren lon. Yang akhirnya saya mendapatkan murid banyak. Kemudian saya dipanggil sebagai abu atau ulama. Maka sangat tidak sopan rasanya kalau saya lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang kaya yang dermawan. Ternyata ibu bapak bakwatenyan, tanyo yang kagak fasilitasi harta oleh Allah, bila dermawan, maka kemungkinan besar kita yang orang kaya itu lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang yang lain. Apa bapak ibu Ramban Bandung, nyo yang hana kalon siratal mustaqim itulah 4. Nyo yang na ya, haji mabrur, mati syahid, orang kaya dermawan, dan ulama. Menang. Abang bapak ibu Ramban Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang nanti berselawat tipluh gothi malam ke Rasulullah, malaikat Jibril yang akan membantu. Sudah malaikat Jibril. Kemudian ketanya oleh Nabi tanya Pak Mikail, nalun tuan ya Muhammad, engkau apa ya Mikail yang akan kau berikan kepada umatku apabila umatku ada yang mau berselawat kepadaku 10 kali sehari semalam? Gekun le malaikat Mikail, lon sebagai malaikat Mikail, apabila na umat kata wahai Muhammad yang berselawat kepadamu 10 kali dalam sehari semalam, maka saya nanti yang akan memberikan kepadanya gayung sumur atau kulam kal kausar. Dengan tangan saya sendiri yang akan memberikan gayung itu ke tangan mereka. Nyoduk bang kakak, gepu mulia tanya oleh Allah ngan muthilawut ke Rasulullah. Apalagi nyo bulin mulut tinggal 2 urut kalau hana salah ulun tuan. Mesti ji, ya. Tanya muthilawutnya hana mesti bak bulin maulid. Bak bulin-bulin lain cobalah utamakan bersalawat. 2 ge mantong leuh tumayang. Dimuliakan kita oleh Allah. Bahkan satu riwayat dikatakan wusulnya seseorang kepada Allah bisa juga disebabkan oleh salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakon ibu bapak, Syekh Ibrahim Al-Jazuli, Imam Al-Jazuli itu mengarang kitab Dalailul Khairat. Karena dalail nah bisa dalail ya, nyan Dalailul Khairat yang khusus salawat semuanya. Kenapa salawat ini dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli? Karena termotivasi daripada murid beliau atau khadam beliau. Nyona khadam beliau. Pada suatu ketika Syekh Sulaiman Al-Jazuli berangkat menelusuri sebuah padang pasir. Di tengah keberangkatan beliau perjalanan, bekal beliau habis. Piuh bak tengah jalan. Kalau nasabohmon di padang pasirnya. Gekalan oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli kosong, dipenuhi dengan debu. Akhirnya murid beliau tadi geken bak murid, anak muda, wahai muridku, tidak ada air di dalam sumur pat tamitai. Gebedah ke anak muridnya buno, berangkat ke tepi sumur, kemudian diludah 3 di. Diludah. Di ketika air ludah murid ini terkena tanah yang ada di sumur, mubok-bok ditubit i watenan. Lagi nyan ka ditubit i, gecok le anak mudanya, i dibawa ke depan syekhnya. Nyo iya syekh. Hirun Syekh Sulaiman Al-Jazuli watenan. Sampai gekele Syekh Sulaiman Al-Jazuli, nak buno lun kalon hanai, nyo pakon kanai. Dia sembunyikan ketika itu amalannya kepada gurunya, itu untuk ta'zim. Hana lun tu'ah gure lun kalon buno cik kanai, hana nalun kalon buno taludah dalam iyan. Sebenarnya apa amalanmu na sehingga engkau diberikan kelebihan begini oleh Allah? Watenya nih bu bapak geken ke, karena guru sudah bertanya, dikatakanlah ketika itu oleh murid beliaunya, yang na wahai syekh, pat mantong na kesempatan lidahku tak lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munyo tengah duk ngongon, tengah marit-marit, tengah pegah-pegah bangongon, lum pegah bangongon. Di ketika teman-temanku tidak ada, maka saya sibukkan lidah saya dengan berselawat kepada Rasulullah. Maka oleh karena demikian kakak, abang, ibu,
gua Syekh Sulaiman Al-Jazuli ke kampung halaman beliau gekarang ke watanyan kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairatnya dia salawat lah yang silawut. Nah silawut malam Khamis, nah silawut malam Sabtu, silawut malam Jumat dan salawat-salawat yang lain. Maka salawat itu sebenarnya banyak manfaatnya untuk kita bang. Bisa membuat hati kita tenang dengan salawat. Bisa membuat keberkahan usia kita dengan salawat. Makanya untuk mutilawut ke Rasulullahnya biasa dari hal yang kecil, perkara yang besar akan mudah kita lakukan nantinya. Munyo tapaksa jino adik jubu serutuh go si malam, mungkin akan bosan kita 2 sampai 3 hari ke depan. Tapi pak kicit biasa 2 go lu sumayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 2 gojit lu sumayang kakak, maknanya 10 kali dalam sehari semalam. Maka nanti malaikat Mikail yang akan memberikan gayung surga untuk kita. Sebab kalau gekun di dalam kitab tafsir Jalalain ya, ayat inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Muhammad memberikan kepadamu kal kausar. Ada yang memaknakan kal kausar itu adalah kolam kal kausar yang na di surga Allah. Nyobin gayung yang na bak bineh kulam kal kausarnya nih bu abang sebanyak bintang yang ada di langit. Jadi ada juga yang memaknakan kal kausar di sini adalah syafaat. Inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami ya Muhammad memberikan kepadamu hak peto syafaat. Maknanya bisa membebaskan umat. Maka umat Nabi yang lain tertahan syafaat mereka, beliau-beliau yang mulianya untuk umat beliau, untuk umat mereka, apabila sebelum Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umat Nabi yang Nabi umat tanya Muhammadnya, umat Nabi Muhammadnya. Jadi Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada tanyo, baru ketika itu diizinkan oleh Allah Nabi yang lain memberikan syafaat kepada umat-umat mereka masing-masing. Jadi dah ya kayan tahu baksud nyo malaikat Israel nanti, malaikat Mikail nanti yang akan memberi gayung surga untuk tanyo ngontamano tamano. Sebab mono bang, di ketika kita nanti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, apabila tanyonyo kawai tamong dalam neraka bang, akan ada tanda keluarnya kita dari neraka. Tertulis ini ittaqum minan nar, bak keneng tanyo tertulis ini ittaqum minan nar. Jadi ketika kita ingin masuk ke surga, bidadari membaca itu ittaqum minan nar, bekas neraka, bekas tahanan neraka. Tanyakan bidadari yang tukang preh tanyo wateyan menandil tamong dalam surga Allah, tertulis dan ittaqum minan nar. Kita gen lebih dari bak katanya wateyan, wahai hamba Allah, di manakah engkau selama ini? Itanyo male ta mengaku bak bidadari dalam neraka bang. Wateyan takun bak bidadari pu, lumpiuh bak ngon tiat kadang daganyan. Di dalam neraka tiat tapi yo ide tiat. Nyan bak keneng bang rakyat tertulis yang kiban. Taluh bak kaca surga ternyata tertulis di sini ittaqum minan nar. Male tak tamong dalam surga wateyan bang. Talake izin ba Allah Taala untuk balik ke dalam neraka. Dupno lagak bidadari hana menyum sakit dalam neraka karena malu daripada ditengok oleh bidadari itu sendiri. Dupno lagak bidadari. Bidadari nyo gambaran je ibu kakak lagi nyo. Kalau ke malamnya bidadari gejenguk kena udonya, tersenyum bidadari, akan keluar cahaya gigi bidadari itu mampu menerangi seluruh gelapnya malam ini. Yang gigo bidadari, gigo tanyo kak ujokin, cot uro timang takim tengok cerit uro, gelap masa depan ni kalau ego. Manso bidadari so tanyo, konunan. Kemudian bidadarinya menyo gejepi lagi nyo. JP bismillahirrahmanirrahim bu deh melalui kerongkongannya ini turunnya air deh rukunya itu turun tanyo deh kalang nainan. Jadi walaupun demikian, ibu dan kakak lentuan malamnya yang hadir kuno, kalian akan jadi nanti sebagai ratu bidadari di surga.
Mudah-mudahan yang hadir malamnya jid ke ratu bidadari tengok dalam surga Allah. Amin. Tapi muno kak ibu bak laki muah kon model-model awaknya jid ke ratu bidadari tengok. Maksudnya muno maksud dengoi deh. Gula bilun pegang. Awaknya tengok lagak lom. Awaknya tengok lagak lom. Usia kalian 17 tahun. Ya, muda kembali. Hana tuha akan mudah kalian menjadi ratu bidadari apabila kalian mau melakukan 4 perkara. Perkara. Pertama, taat kepada Allah ketika truk wate sumayang tim sumayang. Ketika truk wate bulan Ramadan kalau hana halangan tanya puasa, taat kepada suami dan menjaga kehormatan diri. Nyoput boh kak. Taat bak lako, taat bak Allah tumayang, truk wate sumayang tanya, truk lambulum puasa tanya, Ramadan puasa tanya, hanta tinggal. Kemudian taat bak lako walaupun bagaimanapun keadaan suami kita bila dia memerintahkan kepada kebaikan kita taat. Yang keput menjaga kehormatan diri kita. Insyaallah ngon demikian ketika sampai di akhirat nanti kalian akan diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga melalui pintu yang kalian inginkan. Ngamenan jaga-jaganya dong, jaga-jaganya. Banyaknya manusia di neraka nanti yaitu perempuan bukan karena mereka tak taat kepada Allah. Kebanyakan inong jino kakak taat ba Allah. Ramai orang inong yang taat ba Allah dibandingkan kami laki-laki. Namun kenapa di malam Mi'rajnya Rasulullah kebanyakan wanita di neraka? Karena mereka tak bisa memenuhi hak dan kewajiban mereka terhadap suami mereka sendiri. Nyaman dong. Maka ini agak dalam Bandung ya. Dalam usia kita sedikit lagi. Nyo malamnya naumu 40, malamnya naumu 50, malamnya naumu 5, put 5. Kadang mati tanya si atik kakak. Korbankan usia kita di dunia untuk taat kepada Allah dan suami kita agar kita bisa bahagia selama-lamanya di akhirat nanti. 15 tahunnya wate yang singkat kakak. 15 tahunnya ibu wate yang singkat. Kalau maulah kita korbankan sedikit usia kita untuk taat ke Allah, sumayang dan puasa bulan Ramadan, taat ba'lako, insyaallah kebahagiaan yang hakiki nanti akan kita temukan di surga Allah. 4 perkaranya. Nah ya, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kayan. Jadi malaikat Jibril nanti yang memberikan gayung, malaikat Mikail nanti yang memberikan gayung surga itu kepada kita umat Nabi Muhammad. Ketika kita mandi dengan air Kausar, maka lunturlah tulisan yang ada di kening kita, yaitu itqum minan nar. Akhirnya limano gleh kunyo mandum yang akhirnya kita mangat tamong dalam surga Allah. Yang ketiga, getanyong le Nabi tanyo watenyan Israfil igata singoh pu Israfil putajuk ke umat lun Israfil apabila umatku mau berselawat kepadaku 10 kali sehari semalam. Muhammad lun Muhammad apabila umat gata tim selawat ke gata 10 go si haro si malam Muhammad, maka ketika selesai mereka berselawat saya akan bersujud di hadapan Allah memohon ampun segala dosa dan kesalahan umatmu itu. Tak ku bangkit daripada sujudku Muhammad sebelum umatmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mamunyoka malaikat yang mendoa kakak, malaikat yang meminta abang, sudah barang tentu dan pasti Allah akan menerima doa malaikat itu sendiri. Berbeda dengan tanyonyo le maksiat ngon taat. Banyak sekali penghalang-penghalang doa yang kita lakukan. Maka kadang le doa tanyonyo ibu bapak yang getulak oleh Allah. Nyo adik-adik dan tuan tanyo yang tungku-tungku deh. Nyo beringat-ingat deh, beringat-ingat. Baik tanyo beranggapan tanyo yang tungku-tungku nyo katente dikabulkan doa oleh Allah Taala. Belum tentu. Kita jangan merasa kita lebih baik daripada orang lain nanti. Ketika taja umpama ji henti kon jak baca sama dia ajak mu doa rumah saudara tanyo yang lain. Nah orang-orang lain yang kira-kira nanti kadang baca doa ketika silap mereka membaca doa nyobek pekim. Walaupun tanyo mupum tentang doanya. Benarkan dan betul lah mati tanyo doa saudara tanyo ha. Kebanyakan tanyo yang punya salah tungku lain mu doa nanti tanyo tak pekim. Seolah-olah tak bayang juhanai mu apa. Ingat dek, kadang bak doa je yang butulnya nanti yang diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab tak tahu kita dari lidah siapa yang Allah akan terima doa itu. Tanya baik merasa diri kita itu lebih suci, lebih baik dan lebih pintar. Nyo yang gedidik tanya oleh guru-guru tanya.
Setinggi apapun ilmu kalian yang kalian dapatkan nanti, bila sombong kalian kedepankan, tidak ada harganya kalian di pandangan masyarakat banyak. Yakin ke awaknya yan? Sifat ego diri awaknya pukureng. Lebih baik kita merendah dibandingkan kita meninggi. Sifat tawaduknya tanya benar. Bahkan orang lain di kedudukan tanya menan. Baik merasa tanya lebih. Sebab pakon waktu tanya tamu doanya adik, ya boleh jadi bukan doa kita yang diterima. Toshid, aminnya orang yang mengaminkan doa kita itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan merasa lebih baik. Kakak-kakak, ibu-ibu lon tuan Bandung, nyo abang-abang lon. Ayo, nyo abang-abang, apabila tanya nak kena tamu doa bang, mu doa ju. Lon tungku kon yakin lo hana diterima doa oleh Allah taala. Lon urang maksiat tungku. Genyo bang, Allah itu bukan pendendam. Kalau seandainya Allahnya gedendam tanya, urang kafir mahana tergejuk apa-apa yang laki patung lewat yang duk tanya mencong yang tersembah Allah yang laki aju. Cuman cara Allah mengabulkan doa itu ada 3. Bukan maknanya waktu lakinya hana gejuknya hana gejuk. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa seorang hamba. Pertama, diberikan langsung apa yang kita minta melalui sebab dan musabab. Nyo adik-adik lo di dayah re. Ya Allah ya Tuhanku, benar kepeng lun ngomdo kitab mudah rezeki urun cik lun ya Allah, mudah rezeki urun cik lun ya Allah, mudah rezeki urun cik. Kadang hana mudah rezeki urun cik tanyo. Bila diterima doa kita oleh Allah, kadang nabang atau kakak tanyo nanti yang akan telepon tanyo. Pernah perle kata adik inan di pesantren. Lun perle kitab ka. Nyo tu buka hati ka tanyo untuk belo kitab tanyo. Itu pun berkah daripada doa yang kita panjatkan. Itu pun diberikan secara langsung. Namun melalui sebab dan musabab. Ijina sebab dan musabab. Beda orang yang di hati-hati tanyo bang. Adik-adik, orang makam tarekat, orang makam hakikat. Itu beda. Bila tanya mantong bergantung kepada sebab dan musabab, maka diberikan oleh Allah apa yang kita minta melalui sebab dan musabab juga. Genyan. Yang kedua, itu beri langsung. Yang kedua, Allah menggantikan doa kita itu dengan musibah yang akan terjadi kepada kita. Allah Maha tahu. Di dalam umpamanya di Lauhul Mahfuz kata tulisan. Di Lauhul Mahfuz tanggal pulan, hari pulan, rumah si pulan terbakar. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan laki Allah cik baik. Tanggal pulan, rumah si pulan tutung. Karena inan malaikat sudah membaca. Maka natamu doa segolomnya bang. Ya Allah ya Tuhanku, mudah rezeki lun ya Allah. Benangon pulun kerja ya Allah. Benangon pulun pudip anak perumah lun ya Allah. Namun rezeki kita ditahan oleh Allah. Dihapusnya musibah yang akan terjadi pada diri kita setelah itu nanti. Mantungku kata tulihinan tungku pu bisa pinah-pinah, pu bisa hapus-hapus, pu bisa balik-balik. Kalau di dalam Lauhul Mahfuz masih bisa berubah. Yang tidak bisa berubah itu yaitu fi ilmil qadim, di dalam ilmu Allah yang qadim, yaitu dalam azali Allah Subhanahu wa taala. Genya nih bang. Jadi gedenya maka itu jangan buruk sangka kepada Allah. Betuudzan tanya ke Tuhan. Nyo kadang adik-adik lu kadang na yang tua-tua tanya bio dek sampai jina golam nalako tanya gejok le Allah tamu doa na ba Allah ya Allah benar ke hana gejok le Allah. Jangan putus asa kalian daripada doa yang tidak dikabulkan. Kadang na cara lain Allah mengabulkan doa itu. Dah. Yang kedua cara Allah mengabulkan doa yaitu dengan menggantikan musibah yang akan terjadi pada diri seorang hamba itu sendiri. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa tau. Hana gejuk langsung le Allah doa pu yang talakian, kemudian diganti doa kita itu dengan istana yang ada di surga Allah. Kalau istana tanya ke dalam surga Allah karena kakak sudah barang tentu lama atau lambat atau lamanya kita tetap akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya abang-abang mu doa ba Allah taala bang. Geterimong doa tanyo, geterimong doa. Dah ya. Ilun hana tungku lun cik hana geterimong doa. Baik lagi nyo jangan suudzan kita kepada Allah. Jangankan kita maling pancuri geterimong doa Allah taala. Pakon pancuri pada tadi lek hana mutemu tadi lek hana mutemu sarang diplung limu doa. Ya Allah doangku bu selamat do ya Allah, bu selamat do ya Allah, munyo selamat lun malam tengok hana ku balik li ya Allah. Selamat.
Mu doa jawab. Maka jangan ragu doa kita kepada Allah. Baik pokok sangkarnya ke Tuhan. Kahit aku mendoa nu, kahit aku mendoa tunggu dari tun ke tun tunggu hana cik terima oleh Allah Taala. Kula ke mudah rezeki hana cik tunggu hana cik mudah. Iji lagi nyo bang rezeki itu tak mesti uang. Baik fisik tak pandangan dah. Rezeki itu boleh kesehatan. Boleh sehat kita. Boleh anak juga rezeki. Tamu laki doa mudah rezeki kadang peng tanya hana anak lahir laju-laju nya rezeki kakak gop lain untuk minta tibro anak ratusan juta rupiah habis mereka untuk berobat teruk upendeng tanya hana pakai peng lagi jinerok pagi rumah ngiti tanda sayang Tuhan itu pun rezeki yang paling besar. Hana pu hati hana pu menjajakan Tuhan sehat tanya bang itu pun rezeki. Betapa banyak orang yang kaya-kayanya bang hana bisa pajuh makanan yang mangat-mangat leh. Watejak ba undangan pajuh bu cuman ngan kerupuk. Itanyo yang tanyo urang gasin coba kanan puna gulai kambing tahambo. Jengkol ta singu. Mantum bisa ta pajuh. Ini pun sehat, ini pun rezeki paling besar buat kita. Ane pernahkah kita bayangkan kakak kalau di rumah tangga kita seorang pun tak ada anak? Nyongon-ngon tanyo yang golom nana tinggal di rumah sendirian dua ngon laku ada lam moto taik kakak menyotek kedihana neng ana manga takalon ji dia tame moto alahai pu harapan tanyo kalau naneng babah tanyo kon babah tanyo sabi pegah haba tengah tame honda keun bak ne kadu begat yang tanggul tu kenong kah tu polisi tidur tengah damai motor anu di samping mangat dah pegat nak duduk nak nanti kena dashboard nak duduk babahnya sabi pegah haba menyohana anu pada kun di rumah kita juga baik pelung-pelung nu untuk ubah mau tanya hana anu mi lewat pada kun mak mi ngam dong. Kemudian bagi kakak-kakak yang golom nana, kakaknya abang-abang yang golom nana rezeki gujuk oleh Allah Ta'ala, kakak bukan artinya Allah tak sayang kepada kalian. Itulah tandanya Allah sayang kepada kalian. Ingat. Hana gujuk anak bak tanya jino karena Allah tahu ke depannya nanti. Suatu pu kakak. Kadang munyo gujuk anak bak tanya jino kakak anaknya ke tukang pumane tanya dalam kampung tengok. Suatu pu kadang munyo gujuk anak ke tanya jino bang. Anak kita inilah yang akan mendorong kita ke neraka Allah di akhirat nanti. Allah tahu benar tentang itu. Allah hanya ingin tanya malai dalam kampung kakak. Allah tak ingin kita masuk ke neraka bang dengan sebab anak. Gepete naneng ilasiat untuk tanya. Bersabar tanya. Yang mubat-mubat ju. Yang tahu ju. Genya ji. Baik putus semangat. Kalau belah tun tunggu, hai tak ku mubat kalau ka perut-perut pada melampok tunggu. Hai tak mubat ni tunggu, hai tak mubat. Muno kakak. Ingatkah kita Nabi Ibrahim alaihissalam di usia berapa Allah berikan anak kepada beliau? Nabi Ismail alaihissalam di usia beliau 63 tahun. 60 letun. 83 tahun. Baru diberikan anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. 15 tahun biasa ji. Tungku pegah, mamanya kolon pegah tau cik pegah. Lagi nyo, sabar. Pegah bak inong tanyo, hana tunyo natunuku. Munyo hana tu tonuku lam. Munyo hana cik tonuku lam. Munyo limong tonuku hana aku mukawin sabah tu. Nyambe kun. Kalau cik tanyo, hana apa? Yang mubat ju. Kalau gulam gujuk oleh Allah Ta'ala ana, bukan artinya Allah meninggalkan kalian kakak. Baik burutat tanyo. Baik ente kan lagi nyo. Buruk sangka tanyo ke Tuhan. Nyo biasa tanyo kakak. Tanyo kalau belah tun dah mengkawin hana get dah mengkawin hana siji hana payah mengkawin kedua boh lah juga. Wate takun lagi nyo sang Tuhan kon sayang ke awaknya. Seolah-olah Allah meredai perbuatan mereka. Tidak. Apapun terjadi pada diri kita seorang hamba di dunia ini, menurut pandangan Allah itulah yang terbaik bagi kita. Kan menurut tanya kakak, pandangan
kita dengan pandangan Allah itu jauh berbeda. Seperti orang memandang melalui lubang dan orang memandang di atas menara. Walaupun yang dia pandang itu sama, namun pandangan luas pandangannya itu berbeda. Lagi ke pandangan Allah untuk tanyo. Apapun yang terjadi pada diri kita, itulah yang terbaik untuk kita. Abang-abang lo yang calek, talu tanyo bang, itulah mungkin yang terbaik bagi kita nanti. Persiap tanyo. Laginya hitung suara talu tanya umpama, alhamdulillah ya Allah talu ulun. Baik biling-biling gasa tanya. Padit ramai orang yang eleng-eleng Lu talu, baik. Itu yang terbaik untuk kita. Penglon le habis tunggu. Salah tanya ke pada jauh. Enggak naik lagi tajuk. Adakah kita masyarakat meminta? Awaknya je. Mai kamu apa kamu apa? Kalau bisa tengok biawanya jo. Haram hukumnya ya, bejo. Nah, ini abang-abang tuan. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, bila hasilnya nanti tak memuaskan batin kita, itulah yang terbaik untuk kita. Ino katanya perlewo baktak takdir. Ketentuan itu sudah ditentukan oleh Allah sejak usia 4 bulan 10 hari dalam kandungan ibunda tercinta kita yang mulia. Dah, tahu baksud buno, yaitu malaikat Mikail, malaikat Israfil memohon ampun kepada Allah untuk orang yang mutilawutnya sampai Allah mengampuni dosanya, baru malaikat Israfil itu berdiri. Yang keempat, malaikat Israel. Gutanya oleh nabinya malaikat Israel. Nalun Tuhan ya Muhammad ya Rasulullah, apa nanti yang engkau berikan kepada umatku ketika umatku mau bersalawat kepadaku 10 kali dalam sehari semalam? Malaikat Mikail gejawab katanya, Muhammad, lu kenapa kujuk Muhammad? Sebab lu urun cabut. Yang ke pakai banjir muna Muhammad, umat engkau Muhammad yang bersalawat kepadamu Muhammad, akan kucabut rohnya nanti Muhammad bagaikan orang yang mencabut rambut di dalam tepung, sehalus mungkin. Coba ibu bapak ya, nyo kadang mungkin kalau pernah dulu sampaikan ku ulang kaji tanyo malamnya, nyawong tanyo ibu bapak gepuduk oleh Allah Ta'ala seiring urat darah kita mengalir. Kan lagi nyogeun dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan daripada Imam Al-Ghazali itu, seiring urat darah kita mengalir inan ke nyawong tanyo, maka wate gupo tubit le malaikat ibu sakitnya luar biasa. Lagi contoh kopi ngon ngon kopi. Ketika kopi kita campur dengan air, tak tahu lagi kita yang mana air yang mana kopi. Kopi yang ke yang ke kopi, tapunan ke kopi. Kalau kanyan, untuk dapat pisah ngon kopi agak sukar dan payah. Karena payah tak pres, payah tak saring, baru akan ditubit air murni kembali. Laginya ke roh tadi dicabut oleh malaikat Israel. Satu riwayat dikatakan, cara malaikat Israel mencabut nyawa itu tak ubahnya seperti kita mengambil santan kelapa. Yang santan bau, jikalan bau ada kacau pun tatakmu urut tiga uyu nyainan kakenong tanah ile tiga kalembam kulit, kemudian sunda tapuli tak sunda, kemudian taplah, kemudian taku, kemudian tarama, barulah keluar yang namanya itu santan, saripati santan pada kelapa. Laginya ke malaikat Israel bang gecabut nyawong tanyo. Maka itu sebuah riwayat gepegah diutusnya 4-6 orang malaikat untuk mencabut roh seorang hamba. 2 bak ujung kaki, 2 bak tuut, 2 bak kiing, dan malaikat Israel menunggu di ubun-ubun. Malaikat yang nabak ujung kaki gepicit nyawang tanya kakak lagi nyo. Gepicit, gepeik nyawang tanya dari ujung kaki sampai ke lutut. Ketika roh sampai ke lutut, maka jantung tak sanggup lagi memompa darah sampai ke ujung kaki, maka lebih ke kaki orang yang kena meninggal. Dari bak tuut watenya ibu bapak diangkat, dipicit bio-bio sampai ke kiing. Dari bak kiing disambut oleh malaikat yang nabak kiing, diangkat sampai ke kerongkongan. Di ketika roh sampai ke dada, ketika inilah kita menengok seseorang itu sudah sampai bak alun 7, bak gelombang 7, 3 tengok turun. Malaikat Israel menunggu di ubun-ubun. Malaikat Israel lah yang akan mencabut nanti. Genyan. Maka
Di ketika roh sampai ke dadanya ibu bapak dan tuan Bandung, ketika roh sampai ke kerongkongan, ini ke rasa haus orang yang dihadiri kematian luar biasa adanya. Maka munyona tanyoy nanta bantu saudara tanyo yang dihadiri kematiannya. Dengan cara bagaimana? Nyata coi lagi nyo ibu. Nyo kalau no. Salah satu cara yang lain munyona cara lain juga boleh. Payah nak buka. Anak uji mau. Ada uji pakon cak atalun belum no. Taco ilamlah sebahagian daripada fadilah pembaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin 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 wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim ala siratim mustaqim ala siratim mustaqim. Tapuh ibu au begini. Tacuk ngon sendok, tuangkan di dalam lidah ke lidah orang yang dihadiri kematian. Insya Allah yang rasa hausnya tadi air laut seolah-olah dapat dia cukup untuk tajib, watenya hilang dengan seketika. Dengan inilah nanti mudah orang yang dihadiri kematian itu untuk melawan bujuk daripada tipu daya syaitan ketika mereka membawa air untuknya. Genyan. Tuk dah mau untuk mayat pikahana. Menan. Sebab orang yang dihadiri kematiannya bapak cik memang haus bang. Cuba bang kalon, cuba kakak kalon. Orang yang sabar-sabar tu napah ya. Lidah watenya kamu mulai paneng. Langit-langit kamu mulai tu. Bibi sudah mulai mengering karena hausnya yang luar biasa. Maka bantu mereka. Nyohana mucih tungku, tanyo bang tungku ci. Tanyo ju. Tanyo anaknya ke yang tak jaga urunci, tanyo kali detik-detik terakhirnya. Ini harapan daripada orang tua kita tak lain. Nyo adik-adik lon tuan tengok. Dak jid awaknya berberani adik bujit berbawaknya terjerat. Di ketika nanti orang tua kita sabar-sabar tu nafas. Ketika beliau ingin kembali kepada Allah, walaupun derayan air mata ketika itu kita menemani orang tua kita. Bek silap tanyo deh. Sah bak gelinyung yah tanyo. Ya. La ilaha illallah. Tapi bek putus-putus. Ya la ilaha illallah. Bek lagi nyan. Ente takutnya wate bak la ilah meninggal. Tak ada dia mengakui adanya Tuhan di dunia ini. Berabe la ilaha illallah. Matanya itu la ilaha illallah. Baru bantu orang tua kita pakai air. Lu sebab ijih genyo bang, orang kena meninggalnya kan. Ada yang mulai memandang ke atas. Matanya tak berkedip. Hanya kedip-kedip le mata, kamu mulai memandang. Babah kamu mulai. Kadang dengan itu nanti dia meninggal dunia. Ya kan? Jadi bantu. Cuman kalau seandainya orang yang dihadiri kematian itu agak mekarat meninggal ibu bapak, mekarat bacu ya, agak sakit umpama dia takalon, sunnah bagi kita ketika itu seorang anak atau seorang saudara di samping daripada orang yang dihadiri kematian model demikian tak baca surah Ar-Rahman. Oh mukai peluh ju Ar-Ra'du. Baca surah Ar-Ra'du. Sebab salah satu fadilah membaca surah Ar-Ra'du di samping orang yang dihadiri kematian agar rohnya mudah keluar daripada jasad. Ilun hanaji membaca surat Ar-Ra'du ki bantungku baca Yasin. Yasin pi hanage lon tuoh ki bantungku baca Fatihah. Fatihah pi hanaji lon tungku baca Alhamdulillah. Alhamdulillah jia lom bio tungku tapi hanaget tepat umpama jiki bantungku baca a'udzubillah. Nyantong baca munyo Fatihah hanaget jeut umpama baca a'udzubillah hantong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyantong apa ai? Bek moinan. Mo boleh tapi bantuan jangan pernah luput daripada lidah kita.
Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyantong apa? A'udzubillah pihana ge jiga tunggu tu biat inan. Bek semua andai nan je ketamah gop inan. Hana pat du gop lain. Ya. Tanya mana bantu kakak bantu. Maka berbahagialah kakak-kakak lontuan, abang-abang lontuan. Tanya yang nanek didayah bang, yang senantiasa mau setia menanti kepergian kita meninggalkan dunia yang fananya. Berbahagia awaknya. Anak tanya tengok yang tukang kumit ba ule tanya baca yasin. Ketika nafas kita taboh-taboh tu, iblis tak pernah bisa mendekati kita untuk dipudaya tanya. Pakon karena ada anak yang senantiasa selalu mau membaca yasin di samping atau di depan kita yang dihadiri kematian. Mudah-mudahan anak tanya ibu bapa bujika anak yang soleh, anak yang salehah, anak yang selalu mau mendampingi orang tuanya dari hidup sampai kita ingin kembali kepada Allah nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nyai bapak ya. Jadi so yang mutilawud ke Rasulullah 10 kali dalam sehari semalam, maka malaikat Israel ketika mencabut nyawa kita seperti orang mencabut rambut yang ada di dalam tepung. Jadi kalau kita cabut dalam tepung, nyo hana relah tepung. Tapi nyo ta cabut dalam kue yang kamasa. Lambo lukip. Tahu ke lambo lukip? Belukip. Belukip. Nauk dah kalau ina. Tadi. Tu puli ak bolu. Diek je tibelah. Laginya ke malaikat ke cabut nyawa orang yang temerka ke Allah. Oh ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mengalir air mata Rasul ketika roh beliau itu ingin dicabut oleh malaikat Israel. Rasa sakit yang luar biasa. Seorang nabi ya, belum tanya. Maka orang yang mutilawud kepada Rasul akan dicabut nyawang li malaikat Israel sama dengan cara beliau mencabut roh para nabi-nabi. Abang bapak ibu dan tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak ya, momen dalam memperingati maulid nabinya ibu bapak, mudah-mudahan kanyoban Bandung ibu bujit ke umat Nabi Muhammad, yaitu dakjit begitu tahu tanya Rasulullah nantinya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, mungkin ini sajalah cuplikan kecil yang dapat luntuan sampaikan. Pingin luntuan trip dong di ke bapak ibu, namun keadaan hanya memungkinkan kakak ibu. Kedua bulan kalau nyaja ibu hanya lumpiu-piu lah. Nyata ade nanti. Nyata karak je tu no. Dia daripada teih lebih baik tak drone laganya hana sibuk awaknya. Munyo teih dalam motor tu hana payah awaknya je le ganya. Jadi daripada teih no. Nasi kasih belum. Jadi nyo minta maaf ibu. Abang luntuan Bandung. Kadang nasilap lun pegah haba, tupe hati, nolon laki maah berayat tat maah. Kai ibu bapa apa maah? Tamu doa biu ngan tapoy hendak untuk cok piala, cok roti. Nyo malamnya bagi dia. Malamnya bagi dia kan? Cok bagi bagah lu. Tamu doa. Dah doa, mana? Nyo tak silap lor. Pakai doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadzina wa li masyayikhina wa li jiranina wa li sahibina wa liman ahabba ilaina ولمن أساء إلينا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.